Silakan untuk Ibu Lurah, Bu Herdiana Maharani. Kemudian juga kepada moderator kita ya, Bapak Putragara, sekaligus juga Wakil Ketua Umum DPP SWI Sektor Wakil Indonesia. Kemudian untuk selanjutnya sambutan dari Ketua Panitia Tetap Wabi Barat Bapak Adi Budara Iskandar. Kami berterima Izin Bu, katanya sudah jadi kalau itu mau pegang mata ya. Selalu Pak Manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua berada dalam limpahan karunia dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhan Yang Maha. Yang saya hormati Ibu Lurah selaku terhormat. Yang saya hormati Bapak Dera selaku moderator serta bapak-bapak dan ibu sekalian. Alhamdulillah program dari Ngopi Bareng ini Sektor Wartawan Depok ini kembali kita jalankan. Bagaimana perjalanan dari tahun ke tahun. Hari ini tepat di hari perdananya Bu, di tahun 2023 dengan kemasan baru dan konsep yang baru sebagai pilot proyek Kelurahan Depok Jaya. Seperti yang kita tahu bahwa memang seiring pertumbuhan dan perkembangan peradaban di mana pembangunan di Kota Depok sebagai sudah cukup signifikan pesatnya. Hal ini pun menjadi tanggung jawab kita bahwa tidak terpungkiri bahwa memang seiring bertambahnya pembangunan di Kota Depok, unsur serapan air pun menjadi faktor utama menyebab banjir sungai sampah. Semakin tingginya bangunan PR baru, sampah dan kurangnya serapan air menjadi penyebab banjir. Banjir adalah masalah kita dan kita harus selesaikan dan cari solusinya bersama. Kebun ladak ditanam sengkang, tumbuh satu pohon pinang. Kalau banjir datang, sudah barang tentu pikiran panik, hati tidak senang. Terima kasih atas sambutan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Lurah Herdiana Maharani, Bapak Putragara, Ibu Waka, Pak Sekjen dan Bu Bendahara, juga rekan-rekan sekalian dan para tamu undangan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena atas rahmat karunia pada saat yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama dalam suatu acara bersama Lurah Depok Jaya, Ibu Herdiana Maharani. Beliau nanti bagaimana akan menyikapi bahwa Depok Jaya menuju kelurahan bebas banjir. Dari saya tidak banyak yang saya sampaikan, namun mudah-mudahan kemitraan ini bisa berjalan dengan baik. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu, sekali lagi kita bersama-sama mengikuti
ngopi bareng sektor Depok Jaya menuju kelurahan bebas banjir. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Moderator untuk memandu acara tersebut. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pembicara. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali berkumpul bertemu dalam kegiatan produktif sektor warga Indonesia Kota Depok dengan brand yang sangat fenomenal sebenarnya di Depok ini. Barang ngobrol kita inspiratif hari ini bersama guru kita Bu Erlina Maharani, yang kalau saya lihat selamat datang Pak Sekjen Mesuri Pusat, Pak Heri Budiman dan Masnya. Ya, Ibu Erlina ini cukup viral sebenarnya, karena kalau kita buka di Google, beliau salah satu lurah yang sangat diapresiasi oleh warganya karena sering belusukan katanya. Dan bahkan di kaum milenial juga sangat viral juga. Dan hari ini kita acara ngopi bareng kita terkait dengan program Depok Jaya menuju bebas banjir. Tadi sebelum acara saya sempat bincang sebentar bahwa banjir itu menjadi momok terkait dengan keadaan dimanapun. Kalau di dalam sebuah provinsi itu ada Jawa Tengah yang selalu banjir, Jakarta, tapi kita menuju ke Depok Jaya terutama, kalau saya lihat catatan ini tidak kurang dari 8-10 tahun belakangan ini memang tidak lepas dari banjir, Bu. Seperti itu. Makanya ketika ada acara ini bahwa Ibu memprogramkan Depok Jaya bebas banjir, bahkan juga melalui musrembang ada titik fokus ya Bu ya, beberapa RW bagaimana program ini bisa dijalankan dalam mencegah atau mengurangi banjir. Mungkin nanti akan kita dengar sama-sama paparan program dari Kelurahan Depok Jaya bagaimana menangani program tersebut terkait dengan banjir di Depok Jaya berkurang, syukur-syukur bisa hilang Bu ya. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan salam semangat ya untuk kita semua. Baik, yang terhormat Ketua Sektor Kota Depok Pak Dindin beserta Ibu, yang saya hormati juga Wakil Ketua Bu Yeni, Sekjen Bang Riki, Bang Abi, terus Ketua Panitia dan semua teman-teman media ya, yang telah hadir pada acara siang hari ini, dan juga bekas Pak Moderator, terima kasih Pak Putra yang memoderatori saya. Baik, alhamdulillah kita siang di sini berkumpul ke Cikini, berinya sampai lubar di rumah Pak Surya. Alhamdulillah kita kumpul di sini. Acara ngopi bareng sektor sama Lurah Depok Jaya. Iya, ini emang kudu partner ini ya. Jadi kalau istilah ngopi bareng itu kan kita santai, ya, sersan, serius tapi santai. Namun masih ada bobot, ya. Sekiranya solusi, terus program-program yang disampaikan mudah-mudahan bisa disosialisasikan melalui program ngopi bareng sektor ini. Dan tentunya saya dari Kelurahan Depok Jaya, saya sama apresiasi dulu nih buat teman-teman sektor ya yang telah berkomitmen dan konsisten melaksanakan program rutinnya yang di tahun 2022 sudah dilaksanakan ya Bu, dan ini di tahun 2023 dilaksanakan kembali ngopi bareng. Tentunya ya kolaborasi yang kita jalin itu mudah-mudahan komunikasi yang baik, mudah-mudahan kita bisa bersinergi karena kita tahu ya Bapak Ibu ya bahwasanya
Pentahelix yang media termasuk salah satu dari kolaborasi Pentahelix. Ada 5, pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media, ya, yang merupakan salah satu dari collaboration Pentahelix. Nah ini melalui wadah momentum yang sangat luar biasa dari Sekber melaksanakan kegiatan ngopi bareng. Ini merupakan salah satu event yang harus memang tidak bisa kita lewatkan, apalagi untuk mensosialisasikan program-program pembangunan di wilayah Kelurahan Depok Jaya. Baik Bapak Ibu, memang keterkaitan untuk pada siang hari ini, ya, tema kita memang Kelurahan Depok Jaya bebas banjir. Ini latar belakangnya apa ya? Latar belakangnya saya diberikan amanah oleh Bapak Wali Kota Depok, ya, di tahun 2022 tahun lalu tanggal 1 Januari untuk diberikan sebagai Lurah Depok Jaya. Ketika saya hadir di Kelurahan Depok Jaya, memang awal program saya belum ada, Pak. Tidak ada program umum, hanya satu yang ingin saya lakukan adalah saya mau kenalan dengan seluruh stakeholder yang ada di Kelurahan Depok Jaya, baik RT, RW, LPM, semua stakeholder yang ada, Karang Taruna, Forum Anak, Pokdar Kamtipmas, ya, itu saya kunjungi, tokoh agama, tokoh masyarakat. Gunanya apa? Pertama, kita kali datang komunikasi awal, ya, yang baik. Saya orang baru di sini, sekiranya apa nih yang perlu kita sosialisasikan, apa yang perlu kita sesuatu apa yang perlu kita selesaikan bersama-sama, gitu. Dan kemudian pada saat saya datang, alhamdulillah disambut luar biasa dengan semua stakeholder yang ada, gitu. Ketika beriringnya jalannya waktu, ya, saya melihat suatu permasalahan. Kita tahu bahwa tahun 2022 curah hujan sangat tinggi sekali, ya, sampai ada puting beliung, ngancurin atap rumah pun, beberapa peristiwa banyak, sampai pohon tumbang itu terjadi juga, Pak, di Depok Jaya. Kita ada 5 titik malahan pohon tumbang akibat hujan lebat itu. Itu memang saya datangin. Dan setiap hujan saya selalu mendapatkan laporan dan video dari warga, karena memang setiap kali saya datang, saya sampaikan nih, ayo Bapak Ibu, saya terima semua masukan, semua saran, ya, yang positif untuk saya, karena saya baru dan saya belum tahu bagaimana kondisi Depok Jaya. Kalau memang ada yang perlu kita selesaikan, yuk kita selesaikan sama-sama. Itu saya selalu sampaikan itu. Saya open dengan semuanya. Itu banyak sekali video, bulurah banjir, itu mulu ya pada saat hujan. Itu saya mendapatkan video. Tindakan pertama yang saya lakukan adalah saat itu saya bersama Pak RW, jadi titik banjir itu sampai masuk rumah warga. Yang kita tahu, ya, bahwa kebanyakan warga Kelurahan Depok Jaya itu adalah para lansia, ya. Itu masuk ke rumah warganya warga lansia yang notabene sendirian, dan tentunya pasti sangat rimpong, gitu. Pasti kan namanya kita banjir begini, bocornya udah repot ya Bu, ya, apalagi sudah masuk ke dalam perumahan. Saya kaget, Pak, ketika saya mendapatkan video, Perumnas bisa banjir ya, gitu. Awal satu kan ternyata Perumnas banjir juga, yang saya pikir drainasenya sudah baik, ya, dengan jaring-jaring yang mungkin sudah bagus, ya. Pada saat saya awal, ternyata memang kondisinya adalah memang Depok Jaya itu banjir, gitu. Di mana? Di RW 3, Pak. Di RW 3. Jadi saya komunikasi dengan Pak RW untuk melakukan kerja bakti. Gotong royong, mana nih kita cari permasalahan hulu sampai hilir. Kita lihat, ternyata memang banyak banget lumpur, ya, itu bawaan dari aliran ya, lumpur akhirnya numpuk, gitu. Jadi kerja bakti kita dengan
warga di RW 3. Itu masuknya ke Jalan Pepaya yang sering banjir titik lokasinya di situ. Saya akhirnya menelusuri lokasi-lokasi ya, saat itu dengan Pak Camat Saiful, disampaikan bahwa memang titik lokasinya adalah dari RW 2 Jalan Mangga. Gitu. Jalan Mangga kita ambil ke RW 3, kita ambil ke RW 4 yang nanti pembuangannya itu di Lembang Gurame. Makanya ketika pada saat di tahun 2023 ya, saya mengikuti musrenbang dan saya juga mempunyai program. Saya sampaikan ke forum saat musrenbang, pramusrenbangnya DJ ingin DJ bebas banjir gitu. Saya sampaikan gitu. Saya punya program, jangan sampai nanti ketika kita sudah melakukan perbaikan-perbaikan namun banjir tetap gitu. Akhirnya saya sampaikan di pramusrenbang dan alhamdulillah Bapak Ibu support yang sangat luar biasa dari Pak RW. Ya Bu, siap, kita dukung. Itu yang saya sangat apresiasi sekali dari para RW. Siap Bu, kita dukung. Jadi usulan-usulan para RW yang dari musrenbang itu kita alihkan. Gitu, kita alihkan ke pokir-pokir. Karena kan tidak hanya dari Dakel ya, bisa dari PUPR ya, dari dinas-dinas OPD terkait, bisa dari pokir-pokir yang ada di kelurahan. Itu saya sampaikan ke para ke forum. Ya Bu, kita cari dah hulunya dah dari mana Bu, begitu. Ya udah, kita lihat. Dan memang itu. Jadi dari RW 2 kita lihat ke RW 3, kita ambil ke RW 4. Itu kita akan memperbaiki drainase dari RW yang awal mulanya dia 30-30, 40-40, nanti kita buat jadi besar 60-60 seperti itu. Karena aliran yang sangat luar biasa arus dari RW 2 ya, Jalan Mangga itu lewat ke Jalan Kenanga, itu lagi lewat ke Jalan Pepaya yang titik lokus yang begini nih Pak. Karena saya berkunjung, saya melihat itu begini posisinya. Ini ada radar kan ya, ada Bang Dera kemarin tuh meliput. Bang Dera kemarin meliput, ini nih posisi yang begini nih. Jadi kayak cekung ya, gitu. Banjir lah, kasihan ke ibu sepuh. Walaupun ya memang kondisinya tidak, ya saya juga tidak gitu. Jadi kondisinya memang tidak harus butuh perahu karet, tapi kan itu juga bukan merupakan hal yang kita inginkan ya. Namun kita banjir semata kaki aja kita udah ribut, kita repot kita sendiri. Apalagi kita banjirnya sudah sebetis Bu, selutut gitu. Itu yang saya makanya itu kita coba kita perbaikan drainase. Itu kita perbaikan drainase. Di Sapu Sembang, alhamdulillah para RW itu sangat mendukung sekali. Ya, jadi program kita DJ bebas banjir, insya Allah nanti akan dilakukan di tahun 2024. Itu dan kita juga sampaikan ke Bapeda pun juga sangat mensupport. Bahkan dari pendamping kami sampaikan begini, lurah itu luar biasa karena setiap kelurahan tidak ada jalan ya, tidak ada kelurahan yang apa nih program untuk tahun depan, tidak. Dan hanya memang DJ yang punya program, apalagi DJ bebas banjir. Sederhana, tapi kalau buat ke masyarakat kan sangat efeknya, impactnya sangat luar biasa. Seperti itu. Jadi alhamdulillah disupport juga dari Bapeda, gitu kan. Dan nanti juga kita dan juga coba informasi juga nih Pak Putra. Selain DJ bebas banjir, nanti ditambah saya juga punya program lagi DJ bebas sampah. Gitu. Jadi kita perlahan mengatur, menata ya kelurahan Depok Jaya mudah-mudahan menjadi lebih baik lagi. Karena sampah juga bukan suatu hal yang yang sederhana, tapi juga suatu luar biasa gitu. Selain kita juga nanti mensosialisasikan keluarga bahwasanya untuk pembebasan sampah, yaitu pemilahan, kegiatan pemilahan sampah, buang sampahnya juga jangan sembarangan, itu kita galakkan kembali tuh bank sampah, kita aktifkan kembali untuk kegiatan pemilahan sampah. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa terrealisasi untuk kegiatan DJ bebas sampah.
Dan juga saya juga punya program bersama LPM. Kita punya 3 lembah ya di Kelurahan Depok Jaya. Lembah Gurame, Lembah Deli, Lembah Mawar. Kita juga udah pernah ngobrol ya dengan pengurus LPM, ingin dijadikan DJ menjadi ekowisata gitu. Jadi ya mudah-mudahan kita perlahan karena kalau melihat di potensi kelurahan-kelurahan kan sudah banyak wisatanya ya. Nah, kita ada 3 lembah yang harus kita manfaatkan juga, potensi yang sangat luar biasa. Setu juga kita punya potensi juga gitu buat Kelurahan Depok Jaya. Jadi mudah-mudahan dengan dukungan dari warga ya Kelurahan Depok Jaya dan mungkin dengan juga dia terkait pastinya stakeholder yang terkait juga itu bisa terrealisasi untuk program-program. Jadi kita bertahap. Begitu Pak Putra. Dan saya mau menyampaikan juga Pak Putra. Alhamdulillah Bapak Ibu ya untuk Kelurahan Depok Jaya ketika saya hadir ya di Depok Jaya, itu Depok Jaya meraih juara 1 ya, jadi ada beberapa prestasi-prestasi juga dari Kelurahan Depok Jaya. Di tahun 2022 Kelurahan Depok Jaya itu meraih juara 1 kelurahan layak anak, itu tingkat kota. Nah, apa yang menjadikan kelurahan layak juara 1 kelurahan layak anak? Depok Jaya mempunyai inovasi ya namanya ponsel DJ. Ponsel DJ, dia bukan aplikasi Bapak Ibu, bukan. Ponsel DJ artinya adalah pondok konseling konsultasi keluarga di Kelurahan Depok Jaya. Itu ponsel DJ. Jadi dia hanya sebuah Google Form, sebuah nomor WA, tetapi kami berkomunikasi, bekerja sama dengan warga yang ada di Kelurahan Depok Jaya, yaitu konselor. Dan alhamdulillah para konselor yang di ponsel DJ itu tidak dibayar, benar-benar sosial, benar-benar mau membantu 100% full untuk ke ponsel DJ. Gitu. Jadi ponsel DJ itu apa? Jadi berbagai permasalahan keluarga ya Bapak Ibu semua itu bisa dikonsultasikan ke kami. Kami juga bekerja sama juga dengan dan tentunya konselor itu juga pasien bersertifikat ya yang ahli di bidangnya, dan semua data rahasia data itu dijamin rahasia. Kami pun dari kelurahan tidak diberikan tidak diberikan data namanya, tidak, jadi hanya hasilnya ya, diagramnya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Kelurahan Depok Jaya juga meraih di tahun ini menutup tahun meraih juara 1 PHBS tingkat provinsi Jawa Barat, dan juga juara harapan 2 terkait lomba gagal bencana gitu. Dan juga dari Kelurahan Depok Jaya juga meraih juara 1 ya, juara 1 inovasi untuk kategori kecamatan ya di tingkat kota. Nah, ponsel DJ ini saya selalu sosialisasikan ponsel DJ ini di setiap event ya. Karena apa? Karena memang ini satu inovasi juga yang harus memang warga juga harus tahu nih bahwa kita punya sesuatu yang memang bisa dimanfaatkan oleh warganya gitu di Kelurahan Depok Jaya. Jadi ponsel DJ itu membawa ke provinsi ya, ke penghargaan Government Award ya di nasional. Jadi kita ikut 2 kategori, provinsi Jawa Barat dan nasional, namun ya belum meraih, tapi nominasi alhamdulillah kita sudah juga bangga. Ya barangkali begitu sedikit ya Pak Putra, dan mudah-mudahan untuk program kami DJ Bebas Banjir bisa terrealisasi, dan saya harap ya melalui peningkatan pelayanan dasar ini warga ya Kelurahan Depok Jaya bisa tidak harus berkurang lagi air-airnya. Kali mungkin itu ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bu Yeni dan Pak Yunus, mungkin bisa satu jawaban aja ya. Jadi alhamdulillah memang pada saat musrembang kemarin kami mengundang Bapeda dan langsung PUPR gitu. Jadi memang karena fokusnya kita adalah di Bebas Banjir,
banjir, makanya OPD yang kita undang adalah PUPR. Dan sudah kita sampaikan juga pada saat musyawarah juga, dan alhamdulillah PUPR akan mensupport, akan membantu, akan merealisasikan program kita. Pada saat di permintaan kami adalah perbaikan drainase dengan unit 60-60. Namun karena kita terbatas dengan juknis ya di Bapeda, bahwasannya untuk kelurahan itu 40-40 ya. Jadi akhirnya program kami ya dari Bebas Banjir itu dengan kita permohonan usulan drainase mulai dari RW 2, 3, 4 yang akan berakhir di lembah Gramnya itu dialihkan ke PUPR. Itu akan dialihkan ke PUPR, dan nanti insya Allah kita juga sudah berkomitmen dengan Pak LPM ya, pengurus LPM dengan Dewan juga untuk mengkawal untuk kegiatan ini. Betul. Yang mudah-mudahan tetap akan kami kawal Pak ya, karena memang ini adalah salah satu fokus ya, fokus program, dan juga memang dari Bapak Ketua RW juga sudah mensupport, dan jangan sampai di kegiatan ini, kejadian ini terulang kembali. Jadi alhamdulillah. Untuk sampah sendiri memang ini sering juga kita sampaikan juga ke forum ya. Banyak juga laporan sampah. Kita punya TPS sementara di Jalan Malang ya, TPS itu di Lembah Mawar kita punya. Namun memang peruntukannya itu khusus sementara, itu khusus untuk RW 4 dan RW 5. Kita sudah juga dikoordinir oleh warga di situ Pak. Sudah dikoordinir oleh warga, dan insya Allah nanti juga kita sudah berkomunikasi dengan DLHK untuk keterkaitan renovasi TPS-nya gitu, dan petugas-petugasnya. Jadi ya mudah-mudahan dengan adanya TPS-nya juga kita perbaiki, dan kita juga sering sosialisasi tuh. Kita sampaikan tadi, yang tadi juga sudah awal saya sampaikan bahwa pemilahan sampah itu memang harus kita galakkan kembali, karena sampai sekarang pemilahan sampah itu udah turun Pak. Kegiatan yang sudah disampaikan oleh Pak Wali lama-lama berangsur-angsur jadi turun. Nah inilah harus kita sampaikan, kita galakkan kembali pemilahan sampah, dan tentunya kami dari kelurahan pun juga pasti akan mengintervensi kepada masyarakat ya, memberikan sosialisasi edaran bahwa pemilahan sampah memang harus diaktifkan kembali dengan melalui bank sampah juga. Tentunya bank sampah yang sudah ada ya, yang di kelurahan itu kita aktifkan ya. Prosedur dari 4R-nya ya, reduce, recycle, sama reuse ya. Ya mudah-mudahan itu bisa diaktifkan kembali. Dan sampai sekarang juga alhamdulillah saya pernah kemarin ke RW 6, keterkaitan bank sampah itu sudah mengelola berbagai kerajinan-kerajinan ya, kerajinan-kerajinan baik itu piker, baik itu tas, itu dari sampah sendiri gitu. Itu mungkin dari banjir dan sampahnya ya. Dan untuk omnismo yang tadi sudah disampaikan ya, memang kita mempunyai 3 lembah Lembah Gramnya, Lembah Ewi, dan Lembah Mawar. Kita juga punya potensi di Setu Rawa Besar. Nah, jogging track ini akan saya komunikasikan ya dengan setempat, RW setempat, karena kita beririsan dengan RW 14 ya, Kelurahan Depok. Kan dia muter ya, itu beririsan dengan RW 14 Kelurahan Depok. Kita harus diamprokin nih bareng-bareng, karena kan kita melintas 2 wilayah ya gitu. Nah mudah-mudahan nanti jika memang ada solusi terbaik ya akan kita lakukan gitu. Solusi yang mana yang terbaik ya pasti akan kita jalankan. Mungkin itu ya. Terima kasih. Ya, sesi kedua, 3 pertanyaan lagi. 1 depan, samping kanan, kiri. 2, 1 lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati juga Ibu Ulang dari anak. Saya mengapresiasi apa yang sudah dikerjakan tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk program bebas banjir, yang menjadi skala prioritas adalah pembangunan fisiknya kan drainase ya. Sementara untuk misalnya jalan lingkungan
mungkin akan dialokasikan melalui pokir atau melalui stakeholder lainnya. Nah, kebetulan menurut informasi ini, di samping program Carakan yang rencananya memang difokuskan di RT 14, khusus di Posyandunya Cendana, nah ini ada informasi bahwa ada kelebihan dana sekitar 71 juta oleh Depok Jaya yang memang katanya akan dialokasikan untuk pengembangan sumber daya manusia di Kelurahan Depok Jaya. Nah, pertanyaannya adalah itu melalui program-program pelatihan atau seperti apa program pengembangan dengan alokasi dana kelebihannya? Menurut Pak Beda ada kelebihan atau selisih ya sebesar 71 juta. Itu aja, Bu Lurah. Terima kasih. Jadi tadi menegaskan dari yang ditanyakan oleh Bu Yeni juga, ini penanganannya kan seharus komprehensif dan juga lintas sektoral. Nah, yang ingin saya sampaikan juga, memperkuat juga tadi, sejauh mana sektor-sektor atau lintas sektoral ini atau dinas-dinas terkait maupun juga sektor terkait ini sudah memberikan komitmennya sampai sejauh mana untuk penanganan banjir di Depok Jaya ini. Saya tadi kalau tidak salah mendengar insya Allah tahun 2024 akan bebas banjir ya, insya Allah ya. Oke. Nah, dengan adanya waktu tengah waktu 2024 ini Depok Jaya insya Allah harusnya memang menjadi daerah yang bebas banjir. Nah, apa saja yang sudah dilaksanakan oleh Kelurahan Depok Jaya juga secara internal? Tadi juga memperkuat apa yang tanya Pak ini, apakah sudah ada penanganan sampahnya? Ya, kemudian juga bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat juga agar tertib dan juga agar disiplin dalam menangani penyebab-penyebab banjir. Tadi seperti membuang sampahnya, kemudian juga bagaimana mereka memiliki kepedulian untuk juga membersihkan lingkungannya. Nah, ini dari pihak kelurahan, upaya-upaya apa saja yang secara internal dilakukan kepada warga masyarakat di Depok Jaya ini untuk betul-betul memastikan agar bisa dipastikan bahwa 2024 Depok Jaya akan bebas dari banjir. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lurah. Pertanyaan pertama saya, Ibu tadi menjabarkan bahwa tahun 2024 Bu ya baru terrealisasi apa yang tadi di Serempang itu ya Bu ya. Nah, berarti kan kita ada bicara waktu renggang waktu, spare waktu 1 tahun. Nah, menurut Ibu sambil menunggu itu terrealisasi di tahun 2024, apakah Ibu yakin dalam waktu yang agak lumayan lama itu hal serupa tidak terulang lagi? Kalau seandainya terulang lagi, apa antisipasinya nanti? Yang pertama, karena tadi saya simak penjabaran itu. Terus saya tertarik dengan ekosistem, mohon izin, ekowisata, sorry. Terima kasih koreksinya. Terakhir 2 minggu yang lalu saya ke Lembah Gurame. Izin Ibu, saya rasa hal ini sama serupa dengan semua lembah. Tolong dibenahi lagi Bu, itu ekowisatanya. Karena banyak sampah, udah gitu nggak nyaman Bu. Banyak nyamuk, banyak apalah situ. Dan sangat disayangkan Bu, sebenarnya itu bagus loh Bu. Kalau lebih ditata, lebih rapi lagi, diperindah, lebih cantik. Nah, kalau boleh usul juga di dalam lembah-lembah itu juga diadakan wisata kuliner. Itu digalakkan lebih bagus Bu. Lumayan di situ. Ini menarik sih, cuman yang nggak teratur, nggak tertata dengan baik, kurang baik lah saya katakan. Dan saya yakin hal itu juga ada di lembah-lembah yang lain. Nah, terus yang terakhir, saya mengusulkan kalau bicara sampah ini kan bicara habit Bu ya. Nah, kalau boleh kita mulailah dari generasi muda, dari anak-anak kita. Apakah ada komunikasi ataupun wacana ataupun program Ibu untuk melakukan pendekatan dengan sekolah-sekolah, dimulai dari TK, SD, SMP, SMA. Jadi anak-anak itu ditanamkan dari dini tentang habit tentang masalah sampah. Mulai apa itu sampah, terus gunanya sampah itu apa, segala macam itu coba diterapkan.
Dan bagaimana cara membuang sampah yang baik, dampak dari membuang sampah sembarangan itu seperti apa? Itu usulan aja Bu, kalau boleh dikomunikasikan, dikerjasamakan dengan pihak sekolah. Itu aja, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Heri ya. Untuk kelebihan 71 juta yang kita musrembang kemarin, memang saya laporkan pada saat kegiatan musrembang. Itu juga sudah melalui koordinasi dengan Bapeda. Gitu. Dan 71 juta itu kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang kemarin usulan dari Puskesmas ya, tentang PKDHT ya, dari PKK juga. Jadi kita ada stakeholder juga, ada Pokja Sehat, ada PKDLT, ada PATBM, kita juga undang dalam musrembang itu. Kita masukkan ke alokasi untuk ke PKDLT. Terus kita masukkan ke alokasi untuk ke kegiatan PPRKM seperti itu. Jadi bukan ke fisik, tapi ke non fisiknya. Itu berupa apa? Itu berupa ya insentif ya untuk para kader ya, yang telah membantu kami untuk melihat dan mengamati kegiatan-kegiatan PKD, apakah terjadi PKDLT di Kelurahan Depok Jaya seperti itu. Jadi alhamdulillah sudah kita sosialisasikan juga ke Bapeda, sudah kita laporkan ke Bapeda, dan alhamdulillah juga Bapeda juga menyetujui untuk kelebihan dana kita. Ya, yang kedua Pak Nandung, ini luar biasa ya. Di tahun 2024 memang ada spare ya, 1 tahun ini 2023. Untuk menuju kita ke bebas banjir, tadi juga sudah saya sampaikan bahwasanya kemarin satu langkah yang kita lakukan adalah kita kerja bakti dengan lokusnya di RW. RW 2, RW 3 itu melakukan kerja bakti, yaitu saya sebutkan banyak banget lumpur-lumpur yang tergenang karena bawaan dari arus air yang begitu dahsyat, jadi airnya numpuk itu semua lumpur. Itu kita ambil sendiri, belum ada bantuan dari dinas itu. Nah, terkait untuk yang beberapa lumpur yang sangat luar biasa, akhirnya kita komunikasi dengan PUPR ya, dan lalu juga sudah ditindaklanjuti. Gitu. Nah, untuk tahun ke depan ini sama tahun ini tentunya pastinya tetap saya akan tetap turun ke bawah ya, ke masyarakat. Tetap saya sosialisasikan kita kerja bakti, dan memang sudah dilaksanakan sih Pak kerja bakti itu dengan RW. Karena ketika pada saat Pak RW saya sampaikan ke RW 2, RW 3, RW 4, baik Bu, kita akan komitmen untuk melakukan kerja bakti. Kita karena lokusnya itu memang ketika dilihat itu ternyata ada irigasi drainase yang tertutup Pak. Ya, saluran drainase itu yang tertutup. Jadi yang harus memang terlewat ditutup. Nah, makanya akhirnya dia keluar air. Nah, itu kita juga sudah komunikasi dengan PUPR. Gitu. Ya, kita akan jempol lagi. Kalau kita jempol lagi, jadi bisa mengurangi debit air dari RW 2 Jalan Mangga. Gitu. Seperti itu. Jadi kita sudah komunikasi pas kita lihat tuh, oh iya memang jadi ada satu drainase yang tertutup. Kita nggak tahu ya itu tertutup kena apa ya, saya kurang tahu, tapi pastinya kita akan buka itu saluran itu supaya nanti mereka bercambah. Karena yang kita rencanakan kalau drainase itu yang awalnya lurus, kita agak nyerong gitu, nyerong ke RW 3, terus akhirnya ke RW 4, dan di RW 4 di belakang pasar itu juga sangat dia mencekung ya lembah, itu juga kena, itu luar biasa sekali itu, dengan drainase dengan gotnya yang sangat kecil, itu tidak bisa menampung karena bawaan dari RW 3 RW 2 itu tidak bisa menampung seperti itu. Dan tentunya pasti tetap akan saya sosialisasi terus untuk pemilahan sampah. Itu sebenarnya yang pastinya pemilahan sampah itu yang memang harus kita aktifkan. Bank sampah juga kita aktifkan. Pertama mengurangi sampah juga ya, kedua juga kita insya Allah bisa mengurangi banjir. Yang ketiga kita dengan sosialisasi tentang kerja bakti ya, terus dan tentunya juga pastinya dengan kerjasama dengan semua warga ya, mudah-mudahan itu bisa meminimalisirkan ya banjir juga, ada banjir. Dan juga alhamdulillah di sini dari tahun ini kita ada pembuatan spol sampah. Mudah-mudahan bisa mengurangi juga. Lokusnya pun juga kita arahkan ke RW 3. Itu
Gitu. Mudah-mudahan bisa mengurangi juga untuk banjir yang terjadi di Jalan Pepaya RW3. Barangkali mungkin dengan ekowisata. Ekowisata itu adalah satu program, sebenarnya program nanti ya, program lanjutan. Kita ngobrol-ngobrol, sedang ngobrol santai juga bareng Pak LPM. Pak LPM juga menyampaikan, Bu, kita ada 3 program yang sangat potensial, gitu kan. Satu rawa besar juga yang sangat bisa kita manfaatkan, gitu. Dan Depok Jaya kan tidak ada wisatanya, gitu kan. Bagaimana kalau 3 itu kita manfaatkan? Iya, kita jadikan memang satu pemanfaatan yang sangat potensial, yang sangat bagus, gitu. Jadi memang rencana ekowisata adalah kita mau bikin produk kayak mobil, kayak kita di sub itu ada BJB oren ya, mobil oren itu yang mengantar warga ke keliling GBC, seperti halnya itu, gitu. Jadi ekowisata. Nah, untuk pemeliharaan di Lembah Gurame ya, ini bukan wewenang kami, Pak, karena ini wewenang DLHK. Gitu. Lembah-lembah yang ada di kami, Lembah Gurame, Mawar Deli, itu adalah kewenangan DLHK. Dan seringkali juga kami juga menyampaikan ke DLHK untuk melakukan pemeliharaan. Tapi selama dirinya sih memang seringkali dilakukan pemeliharaan. Tapi mungkin karena luasnya ya, lokusnya tempatnya agak luas gitu ya, jadi mungkin kurang efektif gitu ya dengan jumlah petugas yang ada. Tapi insya Allah mudah kita sampaikan ke DLHK, dan itu juga memang sudah seringkali lah kita komunikasi dengan DLHK terkait pemeliharaan di lembah-lembah yang ada di Kelurahan Depok Jaya, dan mungkin juga dengan lembah-lembah yang lain gitu kan, di kelurahan lain. Dan wisata kuliner juga pernah sudah kita manfaatkan, Pak. Jadi ketika pada tahun 2000 tahun lalu ya, kita manfaatkan sepanjang Jalan Gurame, Lembah Gurame, kita manfaatkan itu untuk wisata kuliner lah. Ya, jadi didirikan stand-stand UMKM. Saat itu ada kegiatan ya Depok Keren ya, yang mengangkat UMKM kota Depok Jaya. Itu kita panjangkan itu berbagai produk-produk lokal UMKM di situ, kuliner. Dan nanti insya Allah mudah-mudahan dengan bantuan warga pun juga kita mau ngadain juga bazar gitu untuk Ramadan. Nanti paling kita ya komunikasi ya dengan pengelola di situ. Itu selalu kita manfaatkan, Pak, untuk berjalan, karena lokusnya itu lokalnya itu sangat luar biasa, itu jalannya panjang, itu rame lalu lintasnya dengan SMP 2 gitu kan, dan memang tempatnya strategis dengan green area gitu. Itu selalu dimanfaatkan untuk kuliner seperti itu. Ya, terima kasih usulannya Pak Nandur untuk pendekatan ke sekolah-sekolah ya tentang sampah, karena memang merupakan habit yang nanti insya Allah bisa kita laksanakan. Terima kasih untuk usulannya. Yang ketiga dari Bang Ade, anggaran 2024 ya. Nah, ini anggarannya awal memang anggaran dari Dakar, karena kita terbatas juknis ya, karena kita usulan kami adalah drainase ukuran 60-60, sedangkan di juknis drainase untuk DAKL itu adalah 40-40. Makanya anggaran ini kita alihkan ke A4 ya, ke A4, dan itu nanti langsung dialokasi ke PUPR itu untuk program kami yang program bebas banjir, dan itu sudah alokasi, nanti akan kita kawal oleh LPM ya, dan juga segera bantuan dengan anggota dewan untuk mengkawal untuk kegiatan ke PUPR, dan PUPR pun juga mensupport itu, karena kemarin pas waktu musrembang kan PUPR kita undang langsung kita jumlahin di situ PUPR-nya. Ya Pak, kita punya gini, ya udah diusulkan begitu Pak. Jadi anggarannya ya untuk 2024 yang pastinya bukan anggaran kelurahan, tentunya mungkin di anggaran dinas PUPR, gitu, seperti itu. Ya, pikir saya program ini sebuah rencana, pelaksanaannya seperti apa telah kita bicarakan, dan input dari Sekber Kota Depok, pikir saya juga ini jadi acuan atau pegangan lurah. Tapi intinya bahwa regulasi pelaksanaan
DJ atau Depok Jaya Bebas Banjir ini adanya di PUPR 40 ya, 60 ya, 60. Jadi tidak semuanya bertumpu di Depok Jaya. Ada bantuan lah turut campur dari pemerintahan kota bagaimana program Depok Jaya Bebas Banjir ini bisa terlaksana. Adapun tadi Menado bilang bahwa nanti kalau tidak berjalan seperti apa ya, layaknya kita orang berikhtiar terus melaksanakan ya, seperti itu pikir saya. Tetapi apapun itu di sini sebenarnya banyak betul yang bisa disinergikan Bu dengan sekber Kota Depok. Nah ini Pak Ketuanya udah melirik terus kan seperti itu. Tapi tentang ekowisata ya kan, pikir saya dengan kreativitas Bu Yeni dan teman-teman dan Pak Ketua ini, ekowisata 3 Lebah ini bisa di-MOU-kan ini dengan Bu Lurah gitu lah, ya kan? Bagaimana ya kan? Urusan pelaksanaan pengembangannya kita serahkan ke Sekber Depok ya kan, tetapi Bu Lurah amini gitu kan, seperti itu karena potensinya sudah ada. Kalau kita harapkan dari anggaran yang ada, keleleran Bu Lurah ya kan, untuk program Depok Jaya Bebas Banjir aja, Pemkot harus turun tangan 60-60 ya kan, dan itu tentu ya hasilnya nanti kita lihat kan di 2024. Tapi sebagai ujung tombak dari pembangunan di Depok Jaya, Lurah tidak tinggal diam. Capaian-capaian pun tadi sudah dijelaskan, hanya saja program banjir bebas banjir ini sebuah ikhtiar ya, karena alam raya terkait dengan hujan, terus kondisi yang ada di Depok Jaya seperti apa. Kalau lahannya cepung kayak gitu, harus ada cara bagaimana air mengendap di situ, diangkat seperti itu. Tetapi ini dalam Ngopi Bareng ini saya mencatat bahwa program ini turut Pemkot sudah diamini, akan ada program-program lain. Saya sangat tertarik dengan ekowisata kita yang akan menjadi program berikutnya. Saran saya, Sekber Wartawan Kota Depok jangan tinggal diam, karena ini salah satu ranah wartawan sebenarnya Bu. Dan selain meng-up terkait program itu juga bagaimana melaksanakannya. Dan kalau di tingkat kabupaten itu ada yang namanya desa wisata, dan itu ikut turun campurnya kementerian ya kan, seperti itu yang juga bisa kita tarik sebenarnya ke ekowisata kota, karena itu program pemerintahan Menkrab ya, seperti itu. Seperti itu kan pikir saya 2 season ini sudah cukup padat, tapi mungkin ada yang mau menambahkan atau bertanya sebelum kita tutup, atau ada closing dari Bu Lurah sebelum saya tutup. Nah, oke. Secara garis besar sudah kita pahami bahwa program Depok Jaya bebas dari banjir ada sebuah ikhtiar, dan itu sudah regulasinya berjalan melalui rezim musrembang maupun diketuk palu oleh PUPR itu sendiri, dan DPRD mengawal karena anggaran ada di sana ya kan. Kalau tidak diketuk palu juga tidak akan berjalan. Dan tentu saja Ngopi Bareng kita ini menjadi sangat bergizi ketika Lurahnya yang sangat kreatif mengusung program-programnya. Oleh karena itu saya mencatat seperti yang tadi sudah dijelaskan, hanya saja saya mau tutup karena tadi ketua mantapnya dengan pantun, Lurahnya juga dengan pantun, saya moderator juga pengen mantun. Nonton TV, penontonnya luber, nontonnya film atau berita, Ngopi Bareng, produknya Sekber. Kali ini bareng Lurah cerdas yang cantik jelita. Demikian Ngopi Bareng kita Sekber di season berikutnya, dan insya Allah acara ini menjadi salah satu produk kita yang terus berlanjut. Saya tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada pembawa acara. Ya, kita berikan aplaus sekali lagi untuk seperti koordinator kita ya di acara Ngopi Bareng Obrol kita dan inspiratif atau Sekber Wartawan Kota Depok, dan kali ini dengan tema Depok Jaya menuju kelurahan bebas banjir. Dan alhamdulillah sesi Ngopi Barengnya sudah berlangsung
dengan cukup meriah dan juga tadi pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu ya untuk program kedepannya untuk kelurahan Depok Jaya. Apa yang diinginkan, apa yang sudah diprogramkan tadi bisa terlaksana dengan baik dan juga lancar. Yang selanjutnya kita akan berdoa dulu nih sebelum mengakhiri acara, dan berhubung Ustadz kita masih mungkin ada di luar negeri mungkin ya, jadi kita minta dengan hormat kepada Bapak Ketua, beliau ini sekaligus Ustadz ya, kadang-kadang kita hit juga. Silakan Pak Ketua, ini sekaligus berdoa untuk. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin yang saya hormati, untuk menyempurnakan acara ini kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita niatkan menjadi suatu keberkatan dan kemaslahatan bagi kita semua. Bismillah hadratil Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afriq 'alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma qini bihalalika an harumika wa qini bi fadlika man siwa. Ya Hafiz ya Aziz ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nasta'in. Rabbi kulli sayyidin hadimuka Rabbi fa'farna wa sunna warhamna. Allahumma fi qaumi fa'inahum la ya'lamun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.